Halo teman-teman dimanapun kalian berada, pada video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Rosalind. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang ingin menghalangi percintaan Romeo dan Juliet karena ternyata wanita ini pernah berpacaran dengan Romeo. Oh ya, admin sebenarnya kurang tahu ya, apakah di novel atau di buku cerita asli dari Romeo and Juliet itu ada sosok wanita lain yang jatuh cinta dengan Romeo. Tapi di film ini Romeo diceritakan pernah berpacaran dengan seorang wanita sebelum dia bertemu dan jatuh cinta kepada Juliet. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berlatar belakang di Verona, Italia, di mana ada seorang pria ganteng bernama Romeo yang malam ini ceritanya diam-diam datang ke rumah pacarnya bernama Rosalind atau yang saya singkat menjadi Rosa. Sejak keluarga Montague dan Capulet bermusuhan dari generasi sebelumnya, tentunya hubungan Romeo dan Rosalind ini sangat sulit untuk dijalani. Pada suatu ketika, Romeo ini juga pernah bertemu dengan sepupu Rosa, dan mereka berdua malah berantem di tengah jalan gara-gara permusuhan keluarga. Rosa yang terakhir dari keluarga kaya diceritakan memiliki seorang pengasuh yang bernama Janet. Pada zaman itu, seorang pengasuh seperti Janet ini bukanlah sekedar pengasuh biasa, karena dia harus memiliki sertifikat keperawatan dan paham sama kesehatan keluarga tuannya. Sejak umur Rosa udah siap untuk menikah, sang ayah yang bernama Adrian sering mengundang seorang pria ke rumah untuk menjodohkan putrinya. Tapi karena Rosa udah berpacaran dengan Romeo, dia selalu menolak dengan berbagai alasan dan kalau perlu si Rosa ini sampai berpura-pura gila agar pria yang menikahinya itu merasa ilfil. Lalu pada suatu hari, Rosa yang lagi jalan-jalan dengan sahabatnya bernama Paris tiba-tiba mendapat pesan dari Romeo. Mereka berdua lalu bertemu di sebuah toko kelontong, yang dimana si Romeo ini ingin memberikan hadiah berupa kalung bagi Rosa. Kemudian di malam harinya, Romeo datang ke rumah Rosa dan memberikan kalung itu yang udah dia ukir dengan nama mereka. Pada kesempatan itu, Rosa sempat berpikir untuk pergi jauh dari rumah, agar dia bisa menjalani hidup yang tenang bersama dengan Romeo. Tapi di saat mereka membahas soal anak, Romeo tiba-tiba merasa ragu kepada Rosa yang terlihat nggak serius dalam membicarakan masa depan. Dan sebelum Romeo pergi, Rosa sempat mengundangnya untuk datang ke rumah besok malam karena keluarga besar Capulet akan mengadakan pesta topeng. Keesokan harinya, Adrian kembali mengenalkan Rosa dengan seorang kesatria bernama Dario yang berasal dari keluarga Penza. Namun seperti biasa, Rosa sama sekali nggak tertarik dengan pria manapun, karena di hati dan pikirannya sekarang hanya ada Romeo seorang. Dario yang mencoba untuk membuat Rosa terkesan, kemudian ingin mengajaknya untuk berlayar menggunakan perahu yang biasa dia gunakan waktu berangkat berperang. Sebenarnya si Rosa ini merasa takut akibat fobia kepada ikan, tapi berkat kecerdikan Dario, dia akhirnya berhasil membujuk Rosa untuk ikut. Di saat mereka berada di tengah laut, Rosa akhirnya berkata jujur kepada Dario. Rosa pun lalu mengatakan kalau dia udah punya pacar yang menunggunya di pesta topeng dan sang ayah yang sama sekali nggak mengetahui siapa pacarnya itu. Dari pengakuan tersebut, Dario kemudian ingin mengantar Rosa untuk kembali, tapi tiba-tiba aja cuaca menjadi gelap dan turun hujan yang sangat lebat. Namun karena Rosa ngotot untuk bertemu dengan Romeo, dia akhirnya terpaksa mendayung perahu itu sendirian agar bisa kembali ke daratan.
Adegan film kemudian beralih ke Romeo yang baru sampai di kediaman keluarga Capulet untuk memenuhi janjinya dengan Rosa. Di tengah pesta itu, Romeo terus mencari keberadaan Rosa sampai nggak sengaja menabrak gadis cantik bernama Juliet yang langsung membuatnya jatuh hati. Juliet. Sementara itu di tempat lain, Rosa yang baru aja berlabuh di derbaga kecil langsung buru-buru pulang untuk bertemu dengan Romeo. Sayangnya pesta itu udah keburu selesai, sehingga Rosa berpikir untuk menulis surat permintaan maaf bagi Romeo. Sejak Rosa mengirimkan surat tersebut, tukang pos keluarga Capulet yang bernama Steve sampai saat ini belum menerima balasan apapun dari Romeo. Di hari itu juga, Rosa mendapat kabar mengenai kedatangan Romeo, tapi dia malah bingung karena melihat Romeo malah pergi menjauh dari kamarnya. Rosa yang merasa penasaran, kemudian terus mengikuti Romeo yang akhirnya bertemu dengan seorang gadis lain dari keluarga Capulet. Kemesraan mereka berdua pun lantas membuat Rosa menjadi sakit hati, apalagi Romeo menggunakan kalimat-kalimat romantis yang sering ia ucapkan kepada Rosa. Keesokan harinya, Rosa yang merasa galau kemudian curhat mengenai kejadian kemarin malam kepada Janet. Rosa lalu menyadari kalau hal ini merupakan kesalahannya karena dia udah mengundang Romeo untuk datang ke pesta topeng sampai bertemu gadis tersebut. Beberapa saat kemudian, paman Rosa dan keluarganya datang untuk berkunjung bersama dengan putrinya bernama Juliet yang baru aja lulus sekolah. Dari pertemuan itu, Rosa akhirnya bisa mengetahui kalau gadis yang ditemui oleh Romeo kemarin malam adalah sepupunya sendiri. Juliet yang udah lama gak bertemu dengan Rosa kemudian mengaku kalau dia lagi merasa jatuh hati dengan seorang pria yang ditemuinya di pesta topeng. Rosa yang udah mengetahuinya pun lalu menebak kalau pria itu bernama Romeo yang membuat Juliet menjadi terkejut. Romeo Montague, isn't it? Karena cemburu dengan hubungan mereka, Rosa mengatakan kalau Romeo adalah seorang playboy yang sering mengucapkan puisi romantis untuk meluluhkan hati wanita. Tapi Rosa nggak mengaku kalau dia pernah berpacaran dengan Romeo dan malah mengejek kepolosan Juliet yang belum bisa menilai seorang pria. Lalu di malam harinya, Rosa mengajak Juliet ke sebuah bar. Di sana, Rosa mengajarkan Juliet untuk bersenang-senang dengan harapan si Juliet ini bisa bertemu dengan seorang pria dan akan melupakan perasaannya kepada Romeo. Ketika Rosa berkeliling sendiri, dia lagi-lagi bertemu dengan Dario yang kebetulan lagi menghibur diri di bar ini. Dario pun mulai bertanya keberadaan kekasih Rosa dan merasa ragu apakah si Rosa ini benar-benar memiliki seorang kekasih seperti apa yang ia katakan sebelumnya. Sejak Rosa mengajak Juliet ke bar, hubungan mereka berdua semakin bertambah akrab. Kadang-kadang Rosa juga menemani Juliet untuk bertemu dengan beberapa pria yang bisa membuatnya lupa kepada Romeo. Di sela-sela kesibukannya bersama Juliet, ternyata Rosa juga menyempatkan diri untuk mengirim surat cinta kepada Romeo. Namun sampai saat ini Rosa belum mendapatkan balasan apapun, sehingga dia merasa kalau cintanya kepada Romeo udah bertepuk sebelah tangan. Lalu pada suatu malam, Rosa datang ke kamar Juliet untuk memberitahu tentang perasaannya kepada Romeo. Tapi sebelum sempat berbicara satu patah kata, Rosa tiba-tiba melihat tumpukan surat dari Romeo yang dikirimkan bagi Juliet. Di waktu yang bersamaan, Romeo juga datang untuk menemui Juliet dan terus memanggil namanya dari luar jendela. Rosa pun lalu memberikan pengarahan agar Juliet segera mengusir Romeo, tapi di dalam hati Juliet dia sebenarnya nggak tega untuk melakukan itu. You need to go, Romeo. Setelah Romeo pergi, Juliet langsung mengucapkan terima kasih kepada Rosa yang dia pikir udah menyelamatkannya dari seorang playboy.
Tapi tiba-tiba rambut Juliet tersangkut di kalung Rosa, dan dari kejadian itulah Juliet akhirnya mengetahui kalau Rosa pernah menjalin hubungan dengan Romeo. Don't speak. Karena udah terlanjur ketahuan, Rosa kemudian beralasan kalau dia hanya ingin mendapatkan kekasihnya kembali. Juliet pun menjadi sangat marah karena udah ditipu oleh sepupunya sendiri, sehingga dia memilih untuk bermusuhan dengan Rosa. I'm richer than you? Great. Let me know next time he shows up. Gara-gara perselisihan kemarin malam, Rosa tiba-tiba aja memiliki sebuah ide untuk memanfaatkan Paris agar melamar Juliet menjadi tunangannya. Sebenarnya tujuan Rosa adalah untuk menghalangi hubungan Juliet dengan Romeo, dan setelah dia berhasil mendapatkan cinta Romeo kembali, Paris boleh memutuskan pertunangannya dengan Juliet. You could be wherever you want. Berhubung keluarga Paris sering menuntutnya agar punya kekasih, dia akhirnya setuju dengan rencana Rosa dan melamar Juliet melalui ayahnya. Ternyata Mario juga setuju dengan pertunangan mereka yang akan berjalan selama 2 tahun dan ingin mengadakan pesta malam ini. Di saat Mario memberitahu pertunangan ini, Juliet malah marah-marah kepada ayahnya karena dia sama sekali nggak mengenal Paris. Sang ayah pun lalu memberitahu kalau Paris adalah sahabat dari Rosa, yang membuat Juliet merasa semakin kesal karena udah dijebak oleh sepupunya sendiri. Merasa kesulitan dalam mengontrol putrinya, Mario kemudian meminta tolong kepada Rosa agar dia membujuk Juliet untuk menghadiri pesta ini. Namun ketika Rosa mencarinya ke kamar, ternyata Juliet meninggalkan sepucuk surat yang memberitahu kalau dia akan kawin lari bersama Romeo. Setelah membaca surat tersebut, Rosa yang ingin mencari keberadaan Juliet tiba-tiba berpapasan dengan Dario yang hadir ke pesta itu bersama Adrian. Melihat Rosa yang sedang gelisah, Dario bisa tahu kalau dia akan pergi ke suatu tempat dan ingin menawarkan bantuan untuk menemaninya. I can walk with you if you like. I'd love to. Di tengah perjalanan, Rosa akhirnya bercerita kepada Dario kalau dia ingin menghentikan pernikahan antara kekasihnya dengan Juliet. Dario pun sempat terkejut mendengar hal itu dan malah menyindir Rosa apakah kekasihnya itu benar-benar tulus mencintainya atau mencintai sepupunya. Yeah. They just met. What life was like before he Cheated on you. Lalu setibanya mereka di sebuah tempat, Dario akhirnya baru mengetahui kalau kekasih Rosa itu berasal dari keluarga Montague. Mereka berdua lalu berusaha kabur dari kejaran beberapa penjaga, dan untungnya mereka berhasil melarikan diri dengan mencuri kuda milik keluarga Montague. Selama di perjalanan pulang, Dario dan Rosa membahas tentang cinta yang tampaknya membuat mereka berdua saling menyukai. Dan sebelum mereka berpisah, Dario sempat berpamitan dengan Rosa karena hari ini dia akan bergabung lagi dengan tentara kerajaan untuk ikut berperang. Lalu sesampainya di rumah, Rosa langsung menulis surat permintaan maaf bagi Juliet, sekaligus mengembalikan surat cinta dari Romeo yang pernah ia curi. Sayangnya, surat itu diterima oleh kakak Juliet yang bernama Tybalt dan menyulut pertarungan antara Romeo dan Tybalt di tengah kota sampai Tybalt meninggal dunia. Your son is a murderer with self-defense. Juliet yang gak terima kalau Romeo disalahkan, kemudian mengaku di depan banyak orang kalau dia dan Romeo udah menikah secara diam-diam. Pada saat itu juga Romeo berhasil melarikan diri, tapi gara-gara kematian Tybalt, para ayah dari kedua keluarga akhirnya memutuskan untuk berperang. See you soon. haven't you done enough already? Menyadari kalau permusuhan ini adalah kesalahannya, Rosa kemudian datang menemui Dario untuk memohon pertolongan. Mereka berdua lalu menyelinap ke dalam kamar Juliet, dan Rosa langsung menyampaikan idenya yang ingin membantu Juliet untuk kabur bersama Romeo. We've got a boat.
Tapi di satu sisi, ternyata Juliet udah menyiapkan ide lain, yaitu memalsukan kematiannya dengan meminum racun yang hanya bekerja selama beberapa jam. Namun sebelum Juliet selesai menjelaskan semua rencananya, dia malah meninggal akibat racun yang udah dia minum. My plan is better. Let's go. Did you drink it already? Karena Romeo belum mengetahui rencana ini, Rosa berpikir untuk membawa jasad Juliet untuk bertemu dengan Romeo. Namun di waktu yang sama Mario juga datang ke kamar Juliet, sehingga Rosa yang panik langsung menyuruh Dario untuk segera kabur dari tempat ini. Gara-gara kematian Juliet, Mario kemudian mengurung Rosa karena dia melihat dengan mata kepala orang lain kalau jasad putrinya sedang diseret-seret oleh sepupunya. Untungnya, Adrian juga mengetahui permasalahan tersebut, sehingga Rosa memohon kepada sang ayah agar melepaskannya dari tempat ini. Singkat cerita, ketika Rosa tiba di tempat pemakaman, dia mengira kalau Romeo juga ikut-ikutan meninggal bersama Juliet. Dan mumpung Romeo udah mendengar cerita dari Dario, mereka bertiga akhirnya melanjutkan sandiwara kematian itu di hadapan keluarga Montecchio dan Capulet. Rosa yang merasa muak dengan permusuhan keluarga mereka, kemudian mulai menyalahkan keegoisan para ayah yang menyebabkan Romeo dan Juliet meninggal dunia. Kedua ayah itu pun sadar kalau permusuhan ini sangat merugikan, dan akhirnya mereka berdua sepakat untuk menjalin perdamaian di antara keluarga mereka. Enough blood has been shed. So let our families be close. Tapi di tengah pembicaraan damai, Juliet tiba-tiba aja terbangun yang sempat ketahuan oleh ibunya. Beruntung Juliet memiliki ide untuk mencium Romeo dan berpura-pura mati lagi akibat terkena racun dari bibirnya. Karena keluarga mereka hampir mencium aroma kebohongan, Janet yang kebetulan ada di sana lalu membantu sandiwara itu dengan mengatakan kalau mereka berdua udah meninggal. Di samping itu, Rosa juga melarang para ayah untuk menyentuh anak mereka dan meminta semua orang agar pergi dari tempat ini. Setelah rencana mereka berjalan dengan mulus, Romeo dan Juliet kemudian memutuskan untuk pergi ke kota lain dengan meminjam perahu milik Dario. Di sisi lain, Rosa juga mulai luluh pada ketulusan hati Dario, yang akhirnya membuat Rosa jatuh cinta dan sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Rosalind. Semoga teman-teman merasa terhibur ya dengan alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.